Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sekarang kita akan melanjutkan kajian kita, di mana masih kita berbicara tentang ini mau menyambut sholat sebelum kita sholat via wudhu. Jadi disunahkan orang bersiwak. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kesunahan selanjutnya, yaitu famadmadatun fastinsaqun. Setelah bersiwak maka disunahkan kita untuk berkumur, fastinsaqun, lalu istinsak, wa fi riwayatin thummal istinsar. Apa maksudnya? Berkumur dulu, wah ino serut ai ngadu hidung ta, wah ino istinsar tenteng ngamlek hing. Nah, itu sunnah hukumnya. Aku dengar lamun dek biasa abang mata de benar damai alangan hidung mah. Lagu lamun mau wahita pahala istinsak nu sekejap mun tabasa tetemang hidung tok kana. Itu sunnah. Mun bawi si tajarat serut jemaah. Itu hukumnya sunnah. Littiba, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluhuma isalul ma'i ila al-fammi wal anfi. Batas minimal yang namanya madmadah, berkumur, adalah masuknya mulut di area masuknya air di area mulut, tidak sampai kepada agen kena anak elak tanokah merbasanta. Sok ta berkumur biasa. Adapun yang balighum fil madmadah sampai kepada madmadah, kumur yang baik adalah sebenarnya ulah tangannya. Ulang. Nah, itu yang bagus untuk membersihkan yang lebih dalam. Lagu sokta berkumur biasa saja itu sudah mendapatkan pahala sunnah, yaitu aqalluhuma, batas minimal sunnah daripada berkumur itu adalah sampai di mulut. Kemudian istinsak sampai batas minimal, sampainya disebut dia istinsak, membasuh hidung, sokna bau ketu kecik tama ai hidung no ai wudu no kahaning dalam hidung tano kecik mau wahita pahala sunnah istinsak. Lagu paling sempurna aja terserut ya. Nah sampai teneka ndak na liwat sampai gin lalu nangis kita lalu kan dengan lamun dia biasa dia jago isi agak bawa kita bahasa-bahasain foto imantang atau tetamang. Lamun ini kan kitab klasik, singarang kitab ini dengan Arab, dengan mereka model-modelnya maruan dia tahu kita long hidung madang. Hingarang kitab ini dia kita long hidung kan, sehingga mancung-mancung. Lagi jenis-jenis manusia le zaman si ngarang kitab ini ulah adang tandunduk le julu tu tagi kita long hidung maka hukum mengenoi mana le luang hidung maka dia katakan sunnah. Lagu muntah kita oles-oles taita jande tak atahan kalau ini tempuh long hidung batur ditulah dulu tempuh ya karena ngombe. Karena kebanyakan kita pesek, terus hidung foto no atahan kecil. Dengan mancung foto bawa malik, jadi ulah kita menutup tempo loangan. Nah sementara kalau kita mengkaji yang namanya mahwal wajhu, apa yang disebut dengan wajah dalam bab wudu, ma zahara, apa yang nampak dari depan, apa si bau tegita langan julu, itulah wajah. Maka sebagian ulama mengatakan telinga termasuk wajah, yaitu telinga bagian depan. Apa alasannya?
Karena yang namanya wajah adalah apa yang bisa dilihat dari depan. Nah, kira-kira kalau kita mengambil pendapat, kalau kita mau teliti, hati-hati dalam berpendapat, kita pegang kaidah wajah. Apa kaidah wajah, Bro? Apa si bau tegita langan julu wajah. Kira-kira kita ada dalam hidung penuh kulit arah luang arah bande arah mungkungane arah tende nah lamun tangane arah tende muntakadu kaidah bahwa yang namanya wajah apa yang bisa dilihat maka ndek nasah wudu tamun nangane sita berjarum. Kenapa? Ndek na mungkin gin ketuang diri nai nuan tamah karena ulah elakku terus ngono malik sambar tesang iman urung ngagin ngelek tama dit na ini gin ta la ai ino lamun ngelek ngane kan ngane ya di ini gin tama kecik tama ngono bawa dengan nah dia mungkin gin ngelek ai ino lamun tama kan diri ya sementara kan le dalam hidung dan penghitan maka walaupun dalam kitab ndek na sebutna bahwa wajib hukum matangane lamun tamele ihtiyat adalah maka harus takano ya. Kenapa? Karena kaidah wajah adalah apapun yang bisa dilihat dari depan termasuk wajah. Nah, jadi jelas kira-kira jadi ndak jamak dahulu ngene tuk ndek deulak kano apa cai dong. Harus demancang kano. Natamakah imanu kajik. Kenapa? Karena tempuh hidung teh. Kecuali namancung. Karena dia tempuh. Apa cukup tangannya kan jari. Namun di tangannya dia bau utama. Harus tangan ojang. Kira-kira jelas deh. Nah, itu nanti terlebih hati-hati wudunya. Lema menggarusin. Nah, terus. Jadi apakah namun barengan ke berkumur beristinsaqo atau temanca nama lain waktu berkumur. Jadi si pertanyaannya ini adalah kemumur barang istinsak saike atau manca. Ngono deh. Temanca kem bitangai atau jari. Dalam mazhab Imam Hambali jumhur berpendapat satu berkumur langsung. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia sama kuat pendapat yang mengatakan bau jari sai dari dua jari bembe dan sekali bait ai berkumur terus belano langsung kadu istinsak bau atau ada manca kadu berkumur manca istinsak. Jadi boleh mana saja. Baik itu dalam mazhab kita apalagi mazhab lain. Cuman dalam mazhab lain lebih ditekankan pakai satu sekaligus. Tapi dalam mazhab kita enggak. Sama saja mau bahkan kalau kita buka kitab-kitab yang agak matan-matan gitu, mereka lebih condong kepada manca agak. Seperti itu. ولا يشترط في حصول أصل السنة إدارته في الفم ومجه منه ونثره من الأنف. Dan pahala sunnah itu ndekna syarat harusna sampai marasi mulaiya. Artinya bekumumur si asli sampai tak istisak si asli tolo ta ayo to tasrut harus kena ngano cara tatuk tamu pahala istinsak tu tamu pahala berkumur harus ke tengah ndi sekedar biasa berkumur biasa mau sekedar susuk-susuk ke dong ta sok ketu ayo kejek mau batalo kejikannya mau tabu kejikan pahala no dengan himu ngano isino kok bebelean no pahala na ngano lean jaga we ta belean pahala ta kejikannya bekejikannya sekewala mau wahitakah. Cuman itu tadi masalah mengenai hidung itu. Kalau kita mengkaji masalah batasan wajah, jangan lagi ada yang
biarin kita menganggap itu sunnah karena ibaratnya memang sunnah. Tapi jangan sampai ditinggalkan. Karena kalau kita lihat kenyataan ulama Singarang ini merawat kata si Bruno, mancung nang hidung jadi wajar negara sunat tekan akah karena dia penggitan. Lagu kita dengan Indonesia ini tarik dia mandang julu tempolong hidung ini. Metai sayo darah nih tempuh ini kecuali nunduk kejek baru dia tempuh. Nah sementara kaidah wajah apa si tempuh adalah wajah. Nah, maka kejekan tembusuk si besok muka itu tekenok ya. Meskipun onek wah tabak umur istinsak kita wah buat bahasa lakukan itu bahasa sunnah. Nah bareng ketika membasuh wajah ini kan wajib hukumnya. Nah tene ndak remehang ino kenang tuh. Sarayan lamun di daging mele kena hidung dah. Ya sakit misalnya entah sekali kawan deh tapi sarayan si onek pertama diulang campur kenanta istinsak. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Lagu bareh kejekan tambesuk muka jana wajib pa ngatur. Lagu mun tabau si sunnah tegawe si wajib no tegawe. Mun de abau bahasa rayan sak si wajib. Bal tusannu kal mubalaghati fihima limuftir lil amri biha. Dan disunnahkan balik kepada keduanya. Apa maksudnya balik? Nyanter. Balik itu sampai artinya. Nah, bekumur itu sunnah tak sampai kemudian istinsaqna sunnah tak sampai nah nganokah serut dah. Itu hukumnya sunnah. Wa yusannu jam'uhuma. Nah, ini pertanyaannya tadi. Disunnahkan keduanya bareng. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Bukan dalam kitab yang lain disunnahkan dia bermanca bekumur, banca istinsak. Buka kitab yang lain lagi. Nah, contoh yang di sini apa katanya? Wa yusannu jam'uhuma, disunnahkan keduanya bareng. Jadi nota bekumur, nota istinsak. Bekumur serot sang todok ta aino belana no langsung tiba hidung. Nah kan jawabannya itu dah. Bisalati ghurafin, dengan 3 kali ambilan air. Tetap dia sunnah 3 kali. Yatamat madu thumma yastansaku min kulli minha. Dia berkumur dengan air itu sekaligus istinsak. Kulli minhuma, setiap 3 kali basuhan itu. Jadi 3 kali ndek so berkumur sekali gabung ta barang hidung. Wah ino bareh ambil lagi kedua no jana esak todok ta. Ditulak istinsak dia ngono. Tetap wah kemumur campur hidung ino dalam si 3 kali itu. Meskipun ada nanti sebagian ulama yang berpendapat namanca todok, manca berkumur, manca hidung. Tapi pokoknya intinya dalam mazhab Syafi'i pada kuat tegak. Terkecuali kita ke mazhab Hambali lebih kuat yang ini, yang 1 kali, 1 pengambilan air. Wa mashu kulli ra'sin. Sunnah wudu yang selanjutnya adalah mengusap semua kepala. Hukum mengusap semua kepala dalam mazhab Syafi'i sunnah. Hukum mengusap semua kepala dalam mazhab Maliki hukumnya wajib. Jadi dalam mazhab Syafi'i sok tabajelut sah. Tapi ingat, bukan ini anjuran Imam Syafi'i. Ndak dengan dia menegola otakah laku luar Syafi'i wah ini. Kita pelit wah ini, paham baru wah. Ndak ngano, itulah wudu Syafi'i yang sebenarnya. Untuk tentu ngangan Syafi'i pakai pendapat Syafi'i si paling bagus. Ndak bete si paling cengeng. Mbe si paling bagus pendapat Imam Syafi'i bandi otak dah. Nebuik bahasa. Berarti kita si berjelut-jelut ni tengah duhing mbeo si paling cengeng.
marakatin bahasan tano pendapat si pinate kah daripada ndeh. Lagu kenantai wah ciri khas Syafi'i kah. Lagu padahal itu ciri khas mazhab Syafi'i yang paling ringan. Jadi sunnah dalam mazhab Syafi'i littiba'i wa khurujan minal khilaf. Kita membasuh semua kepala itu littiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khurujum min khilaf, dan agar kita keluar daripada khilaf. Yang umbe maksudnya keluar daripada khilaf, anden tagin katawan selapu mazhab selapu nagin marannya sah ino aran keluar dari khilaf. Nangkala munda wudu ngene lalu ada nang tuan guru tuan guru sah ke wuduku bejelut-jelutku siku bagian ngusap kepala sah inang anu. Lalu ada ning mazhab Syafi'i Maliki anu julu Hambali dek sah medon yang mereka berminimal setengah nabuik basah inang anu. Coba pula lalu ning mazhab Hanafi julu apa ini mazhab Hanafi dek sah sama ton minimal sedelpak ima ini basah mula berjelut-jelut je dek sah. Lalu ada mazhab Maliki apalagi mazhab Maliki ini harus nabuik otak tata basuh. Jadi semaran sembahyang tasah ngadu wudu berjelut say esa mazhab Syafi'i. Nah, jadi arak khilaf pokoyan takah. Jadi tiba ngene yang peta sembahyang di asalapu ulama maran sembahyang tasah. Dengan India si mazhab Hanafi, aduh, darangan dulu dengan Indonesia jelut-jelut kita aku. Inangan. Karena pada dasarnya italwe nurutang si sekedar nano. Padahal si sebenarnya nawe bahasa. Nah, nangka ya tempo walau ke ang kuntas sok nasah. Yara ke dalil ta. Isi na yasa na jama mazhab Syafi'i isi sekedar berjelut kanggo. Ara. Jadi timak pun taparan lemah ngano isi esa angan guang sementara telu mazhab pendek itu pun punya dalil. Bahkan sindek besok ada dalilnya. Jadi suatu saat dalam sebuah hadis diceritakan Rasulullah dia menagin besok otak udu sedikna imamah nangono sungkuna langsung borakna tok nangane. Itu dalam hadis lain Rasulullah pernah tidak membuka kopiahnya, dia buka imamah lagu temang imah ngono. We imana tama. Itu tok dagana sejal pakoh. Dalam hadis lain ara ya bahwa Rasulullah dia ulang buka kenai aja mah atah ngono. Ada itu. Dalam hadis lain ara jangan sekedar ngene-ngene. Nah, ara nang turut kah? Nah, seperti itu. Jadi itu masalah khilafiyah. Tapi paling amannya keluar dari khilaf. Bukan kita pindah demen tebeso otak berarti kita ikut mazhab Malikin tetap kita ikut mazhab Syafi'i karena dalam mazhab Syafi'i cara yang benar adalah sebenarnya itu. Cara yang lebih benar. Nah, ini cara entah berjelut-jelut no kena lagu kurang kena. Si lebih kena nunggu bahasa mazhab Syafi'i. Nah, jadi ndak tahu tulak beli ini pada beswen tagin ngano barang meno kecek. Fa in iktasara min khilafi Malik wa Ahmad, agar kita keluar dari mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad karena keduanya menganggap tidak sah lamun ara sejelut. Fa in iktasara 'ala al-ba'di fal aula ay yakuna huwa an-nasihah. Nangka dek ta melem besukna selapu na otak ta. Melem ta sekedik dang bembe bagusan. Maka lebih sunnah kita an-nasihah. Apa arti nasihat? Ubun-ubun. Allahumma khudh bi nasiyatina ila ma tuhibbu wa tardah. Ini girang doa ta. Apa artinya? Ya Allah, awek sentak gama aku oros bebentang aku gawe aning gawe pegayan yang engkau redoi. Artinya bebentek aja mah otak tangan no gawe. Nah,
Jadi yang namanya nasyah kepala bagian depan. Itu sunnahnya. Jadi sebenarnya andin tagin ngadu mazhab Syafi'i isi bejelut itagin ngeneno ibuk kita misalnya wah ngombe aja jam bulan dan kita sambil buka akan ngombe hina tekane sah dia sok nama sih area otak yang ngombe itu agana mashu ala sa'ar mengusap rambut karena syaratnya adalah dalam hadisnya jelas mengatakan ra'sun kepala, sa'run rambut. Nah, muta buruk-buruk ngapal bahasa Arab girang terkeliru no. Ra'sun kepala, sa'run rambut. Yang ngombe itu nagana kepala karena memang dalam hadisnya kepala. Dait si lagu lamun ta kaji malik lepeki apa syaratnya dekna harus dekna wajib kena otak ta sekedar bulun tadang sah ya dekna wajib kena kah lendong otak ta sok kena bulun ta kan honde na gana masku ala sa'ar karena sekedar rambut dang sah karena patokan kita adalah rambut yang ada di area kepala. Jadi dia nasah dengan dina demen nagin besok otak poton buluan awak ke besok dia sah karena harus rambut yang ada di area kepala atau himama warak gondrong lalu seling-singan ada kenja soka basak bulun tay seling-singan kena ndak sah karena harus area kepala. Embe tima apo tu bulun ta bau mar misalnya bepunjung kan pokoknya tene nang ulu hino takopok kah sang iyo ndak takopok bulun ta hikan jakana berada le luar kepala. Nah, itu sih. Jadi tima apo tu bulun ta bau lagu bulun taino kanjakana tono. Ndak ke pas tambah hino ketuang da bulun dawek sok tene to ina kan keno dan ndak biasa sajalah. Fal aula ayyakuna huwa nasiyah maka kalau ingin mengusap kepala separuh saja ndik tamele selapuna maka aulanya yang di depan kepala bagian depan. Wal aula fi kaifiyatihi dan yang paling afdal dalam caranya. Fi kaifiyah artinya cara. Kaifiyah artinya cara. Ayyadha'a yadayhi ala muqaddami ra's. Sunnahnya adalah dengan cara meletakkan kedua tangannya di depan kepalanya. Mulsiqan musbihatahu bil ukhra. Ditempelkan jari telunjuknya dengan jari telunjuk yang lain. Wa ibhamu ma'ala sidghih. Kemudian ibu jari ini ada di sidghih. Sidghih ini bagian kena tanah. Bagian kena tahu pokok area pokok pinggir rambut tekah, pinggir otak tanah. Maka kita thumma yadhhabu bihima ma'a baqi asabihi. Kemudian dijalankan semua jari-jarinya kecuali ibu jarinya dia tetap liqafahu tetap dia le deket iten telingan tahine qafah. Thumma yarudduhuma ilal mabda kemudian dikembalikan demen wahbue tulakang tamalik imanta seperti semula. Merakantin bahasan tu muntaleka ketu sunnahna tesurut ndak terbalik. Jadi imano tetap ngene, bare le tulako tetap ngono, surut ya kah. In kana lahu sa'ru yang qalib, kalau dia punya rambut yang berikal, wa illa falyaqtasir ala dhihab, tapi kalau dia ndak punya rambut ikal, maka dia bisa mencukupi hanya berlalu saja sekali ketua berlalu. Ala ra'si amamatan secara umum. Ini khilaf antar ulama. Pertemukan kedua ujung jari.
terus ngene. I love you nah kan no. Jadi terus dia tahu mas ayo dulu, kena aja dulu. Terus gini. Nende, bedai tine, terus kena. Sampai memudi. Nah, wahdat mudi buat malik tulak. Ini aja dulak bergerak. Ini cara tambah otak. Ndak umum masai berselengkak sayajuk HP. Jelas no? Coba praktekkan dulu. Coba. Terus mudi. Ndak kena suruh timah no. Tetap ini. Ini. Terus. Munde bau balur nang ngano. Lagu bareh malik. Jadi poncak ke bulunta belok ke itu yang sunnah. Tapi dalam kitab ini beda dia. Dalam kitab ini lamun dengan hibelo bulu ngano. Lamun ni poncak marah kurisan-kurisan dengan botak tapi dulu cukup sekali berlalu. Tapi paling afdalnya tidak ada khilaf adalah nak poncak kena bola bahkan tabotak sekalipun ngano sih. Karena itu sunnah. Wa in kana ala ra'sihi imamatun aw qalansuwatun tammama 'alaiha ba'da mashin nasiyah. Kalaulah orang menggunakan kopiah ketika berwudu. Ini cara baru. Bukan cara baru sebenarnya, lagu jarang kita ingin meraktekannya. Ini sunnah si jarang kita gawe ya. Wa in kana 'ala ra'sihi imamatun aw qalansuwatun. Kalau ada orang berwudu di atas kepalanya ada kopiah atau imamah, tammama 'alaiha ba'da mashin nasiyah, cukup dia mengusap di atasnya setelah nasiyah. Jadi cara Nabi ini sunnah. Ingat misalnya ini berkopiah. Dia menagin masan tambah otak. No wah deh ngene. Sono wah ino malik bitangai. Malik bitang ai, ada yang mengatakan dia tinggal disambung aja. Jadi sunnah tak kena lantong atas songkok tak. Nah, kano. Bitai songkok baru apalagi putih becat bedang kenai basok ngono tok sok tamu sunnah kejik. Lamun lotoh-lotoh aja sebur ngono. Nah, ini nanang kanggo kan dia ngadu songkok, dia ngadu apa? Telkum. Mau kono kerudung. Jadi sunnah lantong. Ya apa kata lo natah luar telkum besok dah wah baru kena dah. Terus bare sunnah atah telkum dan atah kerudung dan itu sunnah. Jarang pendit. Wahnya pendit lagu sang tenen di doang kita di wah nang doa malik latah. Itu sunnah. Wa mashu kulli uzunain. Sunnah yang selanjutnya adalah membasuh dua telinga. Tapi dalam mazhab lain telinga termasuk wajah. Apa yang di bagian depan bisa dilihat termasuk wajah. Maka mereka membasuh telinga bersamaan dengan membasuh wajah. Tapi pendapat ini adalah telinga bagian depan. Alasannya apa? Ma zahara fahwal wajah. Apa yang bisa kelihatan maka dia wajah. Kan julun telingan tadi tak tu ya. Lagu lemudin deh, berarti hinedang wajah. Maka pendapat ini mengatakan ketika membasuh wajah wajib ikut telinga. Dalam mazhab lain tak mengatakan ke telinga termasuk kepala, bukan termasuk wajah. Ino tok nam basuh otak, lantong telinga basuh Mazhab Syafi'in deh na otak, na telinga inang ino tok na mancap basuh ya. Nah, jadi muntamele keluar dari khilaf, kenjakan daging besok muka, namilu telinga Bareh kenjakan dan besok otak, namilu bau. Munamilu, inolah muntang ngadu si selapu Ndak ke bareh besok otak, tene sekejek telinga dah termasuk bagian kepala. Lalu bagian kepala ini kan khilaf, nah ini sepakat ulama besok lapu. Jadi paling amanah
Ketika basuh muka kena juga telinga, ketika basuh kepala muna selapu atakadu kena juga telinga. Ante tak termasuk dalam mazhab Syafi'i di mana wabasa telinga anta bareh demena giliran jam tegen besok telinga besuk malik kan ya no. Itu namanya keluar dari khilaf. Nah, ngabang gitu. Zahiran wa batina, luar dan dalam sunnat besuk dalam mazhab Syafi'i. Wasimakhai, apa maksudnya simakhai? Luang telinganta, selak-selak dengan. Jadi dia ngene besuk ima telinga dengan. Ndi atau ngene, ndi kena luang aja mak kena terus nam leder. Nah itu sun. Littiba, karena ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusannu mashur raqabati id lam yusbit fihi syai'un, dan tidak disunnahkan mengusap atau mengusap keketut. Karena memang pernah saya melihat ada orang terkadang iudukno keketut golam. Dalam mazhab kita bahwa golam memang ada hadisnya. Hadis tentang golam keketut itu menurut sebagian besar ulama-ulama mazhab kita adalah maudhu. Hadisnya palsu tentang golam keketut. Nah terus harakan dengan penekok kena. Ini aja bega ya. Bega. Wah ini kita atau arak ini ngono. Arak itu teh. Mana bega? Kata kita ya. Tapi lamun keketut hadisnya palsu. Adapun lamun mungkin besuk kenekok itu sebenarnya tidak ada juga. Lagu lamun takias selengan mencari
apa yang kukirang no melebihi gurratul muhajjalin, itu bisa lewat sana. Tapi sebenarnya syaratnya ketika lamun tembesu kena kok ante tak aman dan dek takin salah ndara nyala hang itu adalah tembesu kena kok kenjekan tembesu otak. Lagu arak dengan kan wah besuk naya, wah besuk naya tuh mancang kena kok. Ini yang enggak ada. Sebenarnya gue kena koktak kena ndak ada masalah. Karena itu kan gurah harusnya lebih memang bagus. Tapi beriringan dengan ketika membasuh anggota itu. Mara misal kena koktak nyambung bareng otak, maka bagus dia lebih sampai kena kok. Ndak temanca bareh lain jam mano. Karena lamun temanca lari dia ke masalah khilaf arak yang marahnya kangguk, arak yang marahnya ndek, bahkan arak marahnya bid'ah. Wa qala an-Nawawi bal huwa bid'atun wa hadithuhu mawdu'un. Hadis tentang mengusap keketut itu adalah hadisnya palsu, maka dia termasuk bid'ah kata Imam Nawawi. Nah, imam-imam itu pun girang nyebut bid'ah. Lagu Kerwanto nyebut bid'ah. Kita cari di hasiahnya. Idlam yuthbit fihi syai'un, karena riwayat tentang mengusap lutut adalah tidak ada hadis yang sabit atasnya. Ailam yarid bihi hadisun, tidak ada yang hadis yang warid tentang mengusap keketut. Wa atharu bin Umar, adapun athar cerita tentang Ibnu Umar. Ibnu Umar ini termasuk dia sahabat. Adapun asar tentang Ibnu Umar yang mengatakan man tawadda'a wa masaha unuqahu wa fil man tawadda'a wa masaha unuqahu uqiyal gilla yaumal qiyamah. Kalau ada orang berwudu lalu dia mengusap kenekokna, uqiyal ghil, dia akan diselamatkan daripada hiruk pikuk atau bencana malapetaka di hari kiamat. Ghair ma'rufin, hadis ini ghair ma'ruf, tidak terkenal. Itu tentang kenekok, ngusap kenekok. Kama fi Syahir Raud, sebagaimana dijelaskan di dalam Syarah Ar-Raud. Syarah Ar-Raud ini Syarah Ar-Raudah itu karangan Imam Nawawi juga. Wa qauluhu wa hadithu maudhu, dan hadisnya maudhu yaitu mashur ragbati amanum minal ghal. Ada hadis mengatakan mengusap keketut adalah menjadi pengaman kita dari hiruk pikuk atau malapetaka yang terjadi di hari kiamat. Nah, itu hadisnya. Tapi katanya di sini wa hadithuhu maudhu'un. Hadisnya maudhu. Al-kul. Nah, jadi caranya lamun daging meleng besuk kenekok sambil kenjekantem besuk otak. Lagu ini identik dengan lamun tagin sampai besuk kenekok tuk tagin mau tamale dalam gurrah al-muhajjalin, berarti ya buik basahin tah ngono liwat sampai kenekok. Lagu nangka juluna besukna, terus kenekok ka liaran gurrah muhajjalin. Siaran gurratul muhajjalin basuhan yang lebih. Mara misal tagin besuk iman tang ngono. Besuk teh kan tene sampai betak tah. Itu gurrah muhajjalin. Lagu nangka mun teh besuk pas sampai siku. Bareh mancai tembe tene arak lalang akejek atah betak ten tapi ka mara teken betak itu enggak, harusnya nyambung bareng basuhan yang ada seperti itu. Wadal qu'a'dha'in, sunnah yang selanjutnya adalah nyosok, menggosok. Biarin dek tapi apa tagana kurang bagus taudu na sekedar belalu ay oka. Mana misalnya pancoran kita kan ngano atau le dalam ai telaga entah tangan. Jadi sunnah terosok.
selapu anggota sunnah digosok kecuali mengusap kepala. Entah rosok sekedar diusap. Nah, lamun wajah, kaki, tangan, telinga itu semuanya sunnah digosok. Wa huwa imrarul yaddi alaiha aqiba mulaqatiha lil ma'i. Apa yang dimaksud dengan menggosok? Maksudnya yaitu menjalankan tangan kita setelah dia kena air. Basah ya julu, bukan no tembasuh pertama lah bareng gosok, enggak. Sebenarnya dia basah dulu terus mancai terosok. Angkutai manca rosok itulah sunnah. Andin tersambil aina ngelek lagu aina judul lagu memang ditulak mikirang ditemungkin lah tahu rosok yang mendeman basah kan no. Jadi berosok itu hukumnya sunnah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Karena ada nanti dalam mazhab lain wajib hukumnya. Dinasah wudu dengan lamun apa rana munagin berlalu-lalu oka harus dia wajib. Khurujan minal khilafi man awjabahu. Disunnahkan kita untuk menggosok agar kita keluar dari khilaf man aujabahu, karena ada ulama yang mengatakan wajib hukum menggosok. Wa takhlilu lihyatin kathih. Ya, dan sunnah hukumnya mentahlil janggut yang tebal. Nah, sunat tengene selang-selang kah? Unarak saya met tebelo nah. Onde kalau mun saya met. Lamun semet tebal belo ngombe hukum mah. Ngombe hukum tegen age nyalang-nyaling atau rosok bah. Hah? Daerah sunat. Ini jelas Kak. Hah? Wajib. Kenapa wajib? Karena termasuk wajib. Oh. Kena aja beli orang kata nek becek wong kali kena wajib. Ino kena lagu daerah ni muni malik. Wal afdalu kaunuhu bi asabi yumnah. Sunnahnya menyelang-nyeling janggut itu pakai jari-jari yang kanan. Maaf tafriqiha telalang. Ndak nggosok sekali ngono ka bulan. Selangnya mah selakin. Littiba ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ghurfatin mustaqillah. Di sini maksudnya sunnah tabitang ya kecil. Hindi na sunat segala tangan. Nara lah ay iman tayo na bahasa iman tayo na selang-selang. Bukan berarti wahtam besok apa-apa langsung hindi tula ang ay langsung selang-seling ndak. Sunnah memang tabasahin iman ta aduh selang-seling bokta. Ni na lang naman bok nangan dara nang bok. Nung kaca-kaca nene bau sila. Nung kaca-kaca itu apa? Ta selang-seling. Dengan ta kano iman ta hilangnya bulu ara telu. Wa tahlilu asabi, dan disunnahkan menyelang-nyeling jari-jari baik itu tangan atau kaki. Al yadaik bitasbik itu artinya ini aran tasbik. Besai ya lapu ini aran tasbik. Mulah teng rokokangan dah. Tapi bukan sunnah lagi ngerekok enggak. Pokoknya nenganoi sita itu sunnah. Sunnah bahasa. Jadi dia sunnah kan selang-seling. Jadi berarti selang-seling terus ngene situ nggal sai itu ngene Enggak. Sunnahnya bareng sekaligus dua kah saling anu. Dia sunnah lontong nggal sai ngene ngono. Enggak. Sunnahnya bareng. Kalau di kaki dia sunnah bukan di sunnah begitu, ima atau tak sunnah sekaligus. Kalau kaki sunnahna tekadu nenek, nenek tekadu. Jari anak tekadu nyalakin. Bihunsir yadil yusra, ine ke atau ine, nenek hikiri kadu. Jarang terjadi, bejai becat dah mana. Lagu negara tahu apa, jemaah tu mulai ngadu hikiri mana. Muqtadi'an bi khunsiri rajulil yumna, embelang anta mulai ini kaki naik iman tajana naik para nenek kelingking naik kelingking ima kiri ini tekadu lagu langan ta mulai jana
kelingking aran masih. Nah entah apa kelingking masih? Kelingking naik kanan. Nah kadun tasi kiri lagu langan temulai kanan, naik kanan terus. Berawal dari kelingking gimana sih Rana? Kelingking naik kanan, berakhir di kelingking naik kiri. Wa ya muhtatiman bi khunsuril usra, berakhir di kelingking kaki kiri. Kira-kira ada tanya jawab enggak? Lamun nandara aja baca, lamun nara apa masih belum. Untuk kitabnya kita tutup, kita buka tanya jawab, silakan. Allah taala. Jadi kan sambilan kabis kentok di sapi kan misalnya di dalam kabis juga bisa ya terus dituang deh nanti bapak nanti nih untuk penek sama terus no kira-kira apakah termasuk ada Anda lamun nagin sambilan tahino belantam besok muka tu atama aning bagian otak atama aning yang gurrah al muhajjalin arak lebih hembembewahan dengan bawa kena tono pokok lebih itu aran gurrah terus bareh lem besok otak kena kok tata ya gurrah kena aning tene malik tama aning gurrah pokoknya liwat lekan mulai basuhan no itulah gurrah itu baik. Terus kedua, misalnya kan 9 masih nanti 9. Makanya gini kalau kata 9 bisa otak kan naruh. Apakah saatnya basuhan otak 9 naruh ini? Atau misalnya muka suami itu kan no. Suami muka ke lima yang gini no apa nih kalau bisu mau yang gini kan no. Apakah termasuk basuhan ansah atau tidak? Apakah ada syarat ketika kita berniat untuk di setiap anggota? Apakah ada syarat di setiap anggota untuk dipasangi niat? Kan oleh nawaitul wudu. Bareh leken jakantagin besuk muka, kemudian besuk muka. Bareh leken jakantam besuk ima, kemudian besuk ima. Apakah ada syarat seperti itu? Tidak ada. Cukup dia dengan satu. Tapi ada ulama juga mengatakan bagus. Nah sekarang perkaranya arak dengan gawe na rukun ino lagu lain nangan na di ino ginangan kah contohlah memang bahasa imana genit otak kah ngeno yang ngeno wah ino jera yang garu terus bro na ingat wah nambah so ima wah aku bekaru jari sang ino apakah cukup? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah keluar, dia hilang ingatan ini bro. Walaupun dia sudah basah, dia kan basah, lagu dia ingat diri, kecuali kejekangannya, sekalian mah lalu genit lalu ngaruh. Jadi tepiak ngaruh ini ngelong, endak rukun no ngelong nurutang. Lamun na pegawai luar ini ngelong nurutang nyana sah. Sama seperti misalnya sembahyang dompet datri tuk nangeno angendak kumbait dompet dah tentu kuntar ruku sekalian tutup ayat baru sekalian tepatang dah anu dah tidak sah karena tidak bergerak bukan untuk ruku tapi bergerak untuk mengambil dompet. Nah lagu munda ruku naka dompet datri nanggakuang kubay takah selalu teruku angan takenan dak kemudi nangga kubay ta jadi Allahu Akbar inta ruku na barele ruku no lah tabait ya jadi bayonya lalu ino bait no nya lalu nah kalau itu ndak apa-apa lagu nangga kubay ta mah nangga wah aja bebait kali-kali wah nika kula cengah inahan no jari yang lain no jari ruku ndak sah. Nah begitu juga kecuali kenjakan denggaru tembus otak kan nakadi sekalian mah kah indah kan berarti masih mantap tono. Nah ngono lagu nakawahnya dia tuh tajariang ino tagadung besok otak ya dia keluar.
Basuhan. Apa? Asbigul wudu lain. Asbigul wudu artinya dia lebih umum. Siaran asbig bil wudu adalah perhatian gati baju isi bagus isi apik isi wudu, itu arti asbig. Ndak sekadar berjelut-jelut. Lamun nara dengan asbigul wudu ku kadu nekah lagu berjelut-jelut ndek mana. Pokok gawe sesempurna-sempurnanya itu aran asbig. Jadi asbigul wudu artinya mengerjakan wudu dengan sempurna-sempurnanya. Nah, adapun yang maksudnya dengan Gurra al-muhajjalin sengaja melebihkan basuhan anggota wudu. Nah, jadi mundi al-lebih naka termasuk kita asbig wudu. Munawah pas isi wudu itu termasuk kita sudah hati-hati. Nah, lagu naka lamun gurrah al-muhajjalin ini khusus kita lebih hanga. Nah, itu maka bisa dikatakan melebihkan basuhan itu termasuk dalam kategori asbig wudu. Tapi asbig wudu tidak semuanya semata-mata melebihkan basuhan wudu. Karena asbig itu apik ekan awal sampai tutup itu arti asbig. Apik. Jelas? Nah, apik tindih les lahu rukunna. Adapun Gurrah al-muhajjalin khusus tentang melebihkan anggota wudu. Intinya sebenarnya kalau masalah asbig ini apik dari segalanya, apik dari segi segalanya. Adapun Gurrah al-muhajjalin apik dalam bidang batas-batas basuhan. Nah, misalnya papa hagin merhati yang siku lebih kejekah. Nah, inilah yang disebut dengan Gurrah al-muhajjalin. Lagu lamunah apa aku baca nakah kejekangku besok muka na bagus rata ai siku nanganokah telu kali ku isi. Nah, itu namanya asbig. Nah, karena lamun Gurrah al-muhajjalin khusus berbicara soal lebih lebih. Famsahu biru'usikum, maka ulama-ulama nahu apakah yang ada di sana? Karena berbicara tentang ulama nahu, itulah alasan mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa ba di sana itu adalah ba lil bu. Lil bu artinya menunjukkan arti sebagian. Itu karena berdalilkan ilmu nahu lah mazhab Syafi'i mengatakan sah wudu walaupun hanya separuh. Itu dalilnya karena berangkat dari ilmu nahu. Tapi mazhab Maliki yang mengatakan harus semuanya, mereka juga punya dalil. Nah, dalil mazhab Syafi'i si kanggo separuh itulah ayat itu. Famsahu biru'usikum. Karena kan imsahu itu fi'il muta'addi. Muta'addi wahid istilahnya dia butuh objek satu. Maka ketika dia butuh objek satu, sebenarnya famsahu ru'usakum. Itu yang sebenarnya dalam ilmu nahwu. Famsahu ru'usakum, usaplah kepala kalian. Lalu kenapa ada ba di sana? Nah, muncullah ada istilahnya ba lil ba'd, ba lil qarinah, macam nama ba-nya. Nah, ada yang ba ziyadah. Nah, ba yang menganggap itu apa kata mazhab Maliki yang mengatakan itu ba bukan menunjukkan arti bu'd. Apa katanya? Itu ba zaidah. Itu ba zaidah. Sebenarnya aslinya famsahu ru'usakum. Nah, kenapa baris bawah? Karena menghormati ba zaidah. Nah, begitu. Lari ke ilmu nahwu. Nah, begitu. Jadi kalau yang ditanyakan artinya biru'usikum, kalau kita artikan anggap ba itu ba zaidah, famsahu biru'usikum, maka artinya usaplah kepala kalian. Itu artinya. Kalau
kita ikuti pendapat ulama mengatakan ba di sana ba zaidah. Tapi kalau kita ikuti pendapat ulama nahwu yang mengatakan ba di sana adalah ba lil ba'd, maka artinya famsahu birusikum, maka basuhlah, usaplah sebagian daripada kepala kalian. Nah, itu artinya. Ada yang lain, Bu? Bah, ke? Ini bajang-bajang ini. Ngombe hukum ta teruk-teruk ngelit kepeng dengan roa. Ano ke misalnya. Sulit kan anak sebelum masalah sembahyang. Jadi ngombe hukum ta sah ke sembahyang berjamaah ya. Misalnya kita yang sedang satu arah jamaah ke lewat tembok. Dia mesti lagi nyambung. Ngombe hukum tersembahyang berjamaah, imam le dalam masjid, kita di luar. Jadi perkara berjamaah ini terbagi dua. Pertama, imam satu tempat. Kedua, imam berbeda tempat dengan makmum. Satu tempat dulu, maka tidak ada batasan. Tene to imam, nole bubucu ya to ndara dengan tene. Saat sembahyang tene, terus dia daerah ditama, terus daerah yang imam lah, ukuran nambareh dia menegin salam imam kena berari kan, lelawang atau takbir, sah dek sembahyang sah karena satu tempat, itu hukumnya. Jadi tidak punya batasan, meski hanya batasnya adalah 300 zira. 300 zira itu panjang, 300 zira sekitar 100 meteran. Jarak tabarang imam pino batas lamun liwat tekan ini buruk na batal hanya makruh oh ngombe hukum itu sembahyang imam tene aku esa kuno lelawang entar pengetahuan sah aja sah, entah mau kita pahala Allah alam. Kenapa? Gugur kewajiban karena sholat kita sah, tapi mau kita pahala, ini yang jadi pertanyaan, karena hukum sholat seperti itu makruh. Jangankan letono, nah sekedar arak tokol arak kosong lejulun tadang sap tuk ndik tamile ado ibuku tahu sejadah kosong dengan lun makruh sembayang ini makruh ndak ke ganggu demen kita sap kosong, apalagi kena mancale lawang untuk dengan lagu muntar rekeng sah. Nah, naga pertanyaannya dari kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah ketika imam berbeda tempat dengan makmum. Baik itu imam nale dalam masjid ia le luar, atau imam male luar ia le dalam. Membewah atau le balik, imam male dalam balik ia le lendang atau imam male kamar tamu ia le kamar tidur. Intinya lalang tembok. Selama dia satu tempat, misalnya di masjid, maka syaratnya adalah ketika dia sholat di luar, sementara ini masjid, syaratnya adalah dia harus ada tempat berlalu. Harus ada tempat berlalu. Adapun secara umum kan baik di dalam ataupun di luar dua syaratnya. Tahu dan syaratnya harus tahu. Cara tahu ini ada dua, mendengar atau melihat. Ini darak kelambu orang ini. Lamun ta sembahyang ni mama itu ya minimal narak kelambu. Kenapa? Karena lamun tagin kadu hadis ino bahwa sebaik-baik sab dengan mama paling julu paling cengele mudi. Sebaliknya dengan nina sebagus-bagus sab dengan nina si paling mudi paling cengele julu. Lamun tak kadu ino nangka dengan nina malai abdal begilangan dengan tamah kan julu kena isi lemudi karena ini belian pahalana. Nah ngumbe caran tante ndak nangano piangnya kelambu. Jadi lamun wah kelambu jana pada hukum sab dengan nina barang dengan mama si paling bagus le julu paling cengele mudi. Nah sebulita. Jadi ngumbe lamun nale luar tau nah dia harus ada tempat mamar. Mamar artinya narak langanna ande nagin mele nepet imam arak langanna. Contoh, kalau dia satu bangunan
tapi dia berlokar. Sai bale atau tersembayang. Lagu ia bude kamar. Taruhlah masjid ini bude kamar. Ternyata besekep tene. Bertembok. Atau bertingkat pada ya tentu. Nah, apa syaratnya? Di samping syarat dia harus tahu, dia juga harus ada mamar. Apa namanya mamar? Tempat langan nepet imam. Artinya munarak kamar buntu tene dina sah sembayangan. Kenapa? Beli jauh kata sepeker tono. Jadi tahu akan dengan lagu langan lagi nepet imam darah tidak sah. Yang jadi permasalahan mubela menelangan nepet hino mudia ninga sugul. Mara misal hino kan mudia ninga terus sini apa ranene bertembok misalnya bertembok darah lawang malik. Bagaimana kalau dia begitu? Bagaimana lamun agin mudi yang ningna sugul? Maka dalam pendapat mazhab Syafi'i dalam hal ini memang agak rumit. Selama dia ini satu bangunan maka tetap sah meskipun lamun nalemudi tok lawangna berarti lamun agin nepet imam temudin na kiblat. Ino perbedaanna. Nah lagu lamun namara pakatuanan no le luar tembok berarti di luar bangunan. Maka syaratnya jalan itu dia tidak boleh membelakangi kiblat. Itu syaratnya. Jadi kumbeng gambaran berapa pandi? Ini contoh. Ada spidol, spidol. Undara aja. Seberapa pan? Hapus guru. Ad-dhammat wal wawu wal alif wan nun. Dhammah wawu alif nun. Tanda apa ini? Ayo ngaji nih, Be ya. Be ya. Dhammah wawu alif nun apa ini sih? Apa ini maksudnya? Lupa Ustaz. Hah? Lupa nah. SMP ini ngaji nih. Kan bagus pengajian nah. Gue tokol-tokol dia. Oh, dari kita. Wah cukup wah, 6 butang. 6 butang. Jadi ini yang dibahas adalah ketika imam berbeda tempat. Ketika imam berbeda tempat. Jadi posisi imam jamaah ada terbagi dua. Jadi satu pertama itu satu tempat pada imam bareng jamaah. Kedua dua tempat atau beda tempat. Terserah itu imam di luar atau makmum di luar. Wah pokoknya beda tempat. Nah ini tidak ada masalah udah ya. Kita fokus ke beda tempat ini. Jelas? Beda tempat ini terbagi menjadi dua dulu. Beda tempat apa gini guru? Kita ambil dari yang satu dulu ya. Kita ambil contoh di masjid. Satu tempat ini dia terbagi dua juga, yaitu satu ruang, ada yang dua ruang. Ini contohnya satu ruang. Contoh yang dua ruang atau lebih, entah ini tepeta atau bertingkat. Kalau di sini tidak ada yang dibahas, nggak ada yang dibahas. Lalu nongkrong tidak ada bahasan. Tene itu udah sembahyang, tene itu imam dono lebih cuy sah karena satu tempat satu ruang. Nah sekarang kalau satu tempat dua ruang, maka bertambah syaratnya. Kan syaratnya tadi selapu ini ada satu, harus mengetahui
gerakan imam. Mengetahui itu ada dua cara, mendengar atau melihat. Di bau isi kita imam, lagu bau itang kita dengan sing kita imam. Contoh, sab pertama sah karena bau yang kita imam. Sab kedua dina sah karena dia kita imam, lagu bau yang kita dengan sing kita imam. Sab ketelu bau yang kita dengan sing kita dengan kita imam. Sab ke-10 bau yang kita dengan sing kita dengan sing kita dengan sing kita imam. Jadi sah. Jelas? Nah, sekarang kita lari ke yang dua ruang. Dua ruang ini terbagi menjadi ini ginaningnya. Dua ruang ini dua ruang terbagi menjadi dua. Pertama, di masjid alias satu tempat. Kemudian dua ruang ini ada dua ruang, memang dua tempat. Nah, bagi dua ya, dua ruang. Dua ruang ini satu tempat, lagu dua kamar lah. Bisa jadi ya bepeta, marah misal balenta, atau marah ini lagu betingkat. Terus kemudian ada yang dua tempat, memang dua tempatnya. Arak le tene, arak le luar. Masjid sini barang balai sebelah. Kan dua tempat. Nah, selama dia mana dia? Masjid satu tempat, maka sah syaratnya adalah satu, mengetahui gerakan imam. Ini mutlak syaratnya le selapu model lah. Deh, le selapu model lah, mutlak. Tapi tambahannya yang di sini adalah ada jalan menuju imam. Ini tambahannya. Kalau dia dua tempat, di sini juga begitu. Nah, tapi ada bedanya sedikit nanti di sini. Nah, nanti yang dua tempat, misalnya le masjid bareng le lendang, le masjid bareng le balai, le masjid bareng teras bareng apa-apa kah, pokoknya dua tempat. Memang dua dia. Nah, di sini sama yang pertama syaratnya mengetahui gerakan imam. Yang kedua sama juga ada jalan menuju imam. Tambahannya untuk yang dua tempat, dua tauta lagu ya beda, arak le dalam, arak le luar, atau pada le dalam lagu lain bangunan nah. Ini bangunan masjid, ini bangunan toko atau sembayang kan duit kena. Nah, maka tambahannya jalan menuju imam tidak boleh membelakangi atau menyampingi imam. Kiblat. Ini yang beda. Menggunakan dua tempat. Kira-kira paham? Mungkin lebih paham itu dengan peta. Ara penghapus kejik. Nah, jadi ini simpelan deh. Lebih paham itu dengan dua peta. Ini dua tempat berbeda. Deh, ini satu tempat. Lagu le dalam mah arak kamar. Tima telumpat pah bembe. Nah, lamunna dua tempat, jalan menuju imam itu tidak boleh ketika dia mau ke imam tidak boleh membelakangi kiblat. Nah, jadi contoh, lamunna tene tau imam, tene to imam. Nangka ngumbeh hukum sembahyang dengan tene. Pertama embe to lawanga, itu yang harus jelas.
karena langan gin nepet imam kan lawang petana muna tene lawang dengan hitene muna gin kan ini kiblat nangkala muna gin kete ya ning imam ngumbe ya temudin na kiblat maka kalau pintunya di sini sholat di sini tidak sah. Jelas? Ngumbe lamun na pintu na tene sholat hitene sah karena muna hitene no sah karena muna ginaning imam julu ya una begeser kan no sebenarnya kan dia gin ketu lagu ngenolah syarat aja lu dalam mazhab fikih. Nah muna tene poko si area tene sah. Hinene dia kanggo sembahyang tene. Kenapa? Karena munaning imam ula yang nang mudi tu keteh. Jelas? Artinya lejulun lawang iten lawang ndak sah dia. Harus liten lawang sah karena dia dua tempat. Nah ini beda. Nah ngumbe lamun tene lawang sah selaku sah karena kan dia lejulu ginaningnya jadi munagin sugul walau mbok julu. Nah ngenolah gambaran. Nah jadi kalau dua tempat dilihat di mana pintunya. Kemudian kalau satu yakin oleh kalau satu tempat tene tok lawang kan temudin imam bareng muna sugul sah karena satu tempat. Lamun ini lamun tene lawang ndak sah harus na tene lawang pokoknya bagian tene ke sini. Nah ini lamun bagian banyak girang widawi hisiban lebarin dengan kita posisi munara kamar dengan bederek dia kanggo udah sembahyang lamun tene to imam atau si nenek tene to lawang bukan satu tempat tapi bukan masjid. Nah, satu tempat di sini maksudnya ini masjid. Ini masjid. Nah, ini yang harus, ini yang bebas embe-embe tok lawang. Kanggo kena besimpat. Kanggo jumhur ulama tima besimpat lawang abau. Cuman syaratnya sok narak lawang. Arak langan tak ketuk-ketik. Lagu ulak yang jontlak. Ndak sah. Bede tembok. Lagu bau tenjon laksal terutama desa atau bede jendela nah ngene bede ya mia ida kamar letene dah lebu bucu ini darak lawang ngenilah mengah ini bukan tempat lewat tapi ini mengah untuk bisa melihat imam. Jadi syarat untuk mengetahui itu tapi syarat untuk berjalan ini bukan bukan langan. Yang namanya langan no lawang. Nah, jadi dia sah ti makna bau takato lagu ndek nala langan. Jadi harus tebede lawang ti pun duduk. Nah, kaitanna barang tene lamun lehine ti makna betuduk lawang ne sah. Sok kendak napa aku ya. Bahkan ya begembok sah dalam masjid ini. Sok kendak na bepaku. Karena ngumbe kenjekana bekunci tetap dia dianggap jalan keluar masuk. Cuman yang bekunci. Lagu muna bepaku berarti ya miaknya tembok wah. Cira mengkadu. Ti makna mararuan potongan lawang. Itu di sini. Betutup atau tidak yang penting masih pintu sah. Tapi kalau di sini wajib terbuka. Dia akan betutup. Nah, tamalah peketuanan ngumbe hukumna ita sembahyang leluar. Nah, munara ini sembahyang leluar, kanggo na sembahyang tini dengan syarat lawang tetap mengah. Nah, cuma resiko malik karena santren kena model lah, dia nasah ada sembahyang leite, itena. Kenapa? Saya nggak lamun dekete, ulah ida nang mudi. Jelas? Jadi lamun bakalan gin mengkadu lah, misalnya ini jemaah suli agen gin mengkadu. Kiri kanan ini ingin mengkadu lah dengan sembahyang munda pele mele aman dalam mazhab Syafi'i harus piang lawang tene karena bau ya nak kadu sembahyang. Nah ini lamun ngene model lah
bau dekadu le luar lagu iton la tima asam penok timu bau nih rapatan dia bau. Nah ano jelas. Nah samalah dengan masjid yang bertingkat si jari khilaf naka di abade tangga. Si jari khilaf di abade tangga. Yang umbe tu lamun murni darat tangga le atas no lain langan datang mancan cara jauh tapi kah ya lain nepi dah terus pihak aja di masjid ndak sah Jumat kita ndak sah sholat berjamaah kita di atas meskipun supaya kerek itu meskipun namanya biasa santaran kan menga tenedi menga mau kita itu menga ino antena mau kita imam lagu syarat le dalam dua bangunan dua ruang ini kan ada jalan. Nah nengka menganadang beli langan nagin turun darah ndak sah sholat mereka di atas. Nah ini tuh harus syarat tangga yang menghubung ke bawah. Si jari khilaf no ngumbela munalon le luar tuh tanggana itu yang jadi khilaf. Arak yang marane sah arak yang marane ndik. Karena kalau le luar tau nah maka dia bukan penghubung. Tapi jalan tengahnya meskipun di luar karena zaman sudah begitu boleh, tapi harus terhubung. Apa arti terhubung? Nelangan tenau terhubung di tendi. Kira-kira idale tingkat bawah merari pengantin baru. Kenjakan teman buka-bukayan deh. Ngono deh, ndek ingat le. Lupa awah. Dek agiano de menara dengan belalu no incang nang ita karan de to sempurna berkelambi kan. Nah ngono. Nangka to arak le tingkat 2. Tembuk tiang nyambung atau ndik arak bale le tingkat 2. Ine lawanga tene to undak ketai. Kira-kira nyaman kita de tabuk kelambi. Ita keluarga lain ino keluarga lain. Nyaman kita de kelambi. Ndek, karena ngumbe lekak dengan lun. Ini sebagai bukti ino barang ini ya nyambung. Lagu nangka balik bertingkat terus dengan ini nih jerai tengah mengelekak tene piang tanjar le luar lawang ngamanca ane nganjar hino pun luar. Kira-kira terganggu itu minta tidur tene muna datang ane kamar ndek. Ndek, ini bukti bahwa le atas barang le bawah beda. Jelas? Sementara dalam sholat dek terganggu beda. Kalaupun beda harus ada penyambung. Nah nangka arak tangga le luar. Nuan dengar urung ulangan naik nyambung kita pendek. Ndek, bebas kita kan. Lagu anak tangga nangka turun. Lawang ini tepat temalik. Lawang ini tiba undak kah? Berarti ukuran nano ulak ya tama julu kete. Tuh apa tuh? Masih terganggu? Masih. Ini tandanya masih nyambung. Nah jadi masalah tangga masjid di luar kalau kita mau aman, mau nawah kedung le luar tau tangga ino putu nano atong aning lantai bawah. Jadi nyambung ya lantai bawah bareng lantai atas. Lagu neka muna foto tangga itu langsung jebak rurung waning andang maka ini marabale si baru sebenarnya kita beda. Sebagian ulama mengatakan ini sholatnya jamaahnya tidak sah. Lamun sholat fardu je tidak ada masalah karena dek sah inanundi lagu ya sembayang nang le atas isi ramen dengan jatuhna sholat sendiri. Lagu muna sholat Jumat kan tidak sah tidak berjamaah. Lamun sembayang zuhur karena ramen tele atas tau tak ndak sah menurut ulama sembayang tatono ndak sah jamaah ta sembayang ta sah lagu jatuhnya sholat sendiri ino muna sholat zuhur asar maghrib isya lagu muna berjumat kira-kira ngumpai karena Jumat ndak sah sholat sendiri harus berjamaah sebenarnya dengan sila atas harus 4 rakaat karena dia zuhur no sebenarnya itu paling aman. Lakukan intinya ini lebih ihtiyat. Ada sebagian ulama mengatakan selama dia satu masjid syarat ini, lihat
Syarat yang nomor 2 ini, ada jalan ini yang makai adalah paling kuat mazhab Syafi'i. Dia jumhur dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita masjid wah kedung keno, terpaksa kita ikut mazhab-mazhab yang lain. Karena mazhab yang lain selama satu bangunan, di mana buntu sok nasai bangunan, tidak ada syarat ada jalan menuju imam. Nah, ini beda. Kira-kira kejawab no lamun luar roh atau leman? Nah, bawah. Sebenarnya kayak anak sekali cerita di tangga nih, kemudian ada masjid. Makan tangga no lagi tiba budi apa leju lu tiba nasi mengarah ke imam. Lamun nale dalam masjid ndak masalah leju lemudi kan marahina bro. Muna aran satu bangunan embel anak si jadi masalah muna le luar. Nangka le luar embe tani ngatonga embe karena dia satu bangunan sokna terhubung kelempeng ada kancang hubung sama bau bucu bau bucu embe sokna terhubung. Itu jalan ihtiyat lah. Allah taala Allah. WD sekolah terkecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami yang besar yang kecil, yang sengaja dan tidak ya Allah. Begitu juga dengan segala semua dosa-dosa orang tua kami, ampunilah mereka ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Jadikanlah kajian kami ini, jadikanlah kehadiran kami ini, jadikanlah majelis taklim kami ini menjadi ladang amal bagi kami ya Allah, menjadi catatan amal kebajikan di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tutuplah umur kami dengan kalimat la ilaha illallah dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bighairi hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.